batni umihi, tapi dia tidak mengerti an itu maknanya apa. Padahal an itu di mana di artinya jauh, artinya sudah keluar. Seorang ibu hamil nih ya, melahirkan di waktu sebelum maghrib, ya. Terus anak itu hidup di waktu pertemuan itu tadi, hidup sampai isya misalnya. Walaupun udah isya misalnya meninggal ya, tapi karena dia mengalami hidup di waktu pertemuan itu, titik pertemuan tadi, dia wajib zakat. Nah orang Persis ini dia nggak mengerti, jadi dia baca hadis terjemahan. Jadi katanya bayi yang masih dalam perut ibu wajib zakat. Kan ngaco bu, ngaco kan belum dia melahirkan. Nah iya, dia tidak mengerti arti an. An itu kan bahasa Arab punya arti. An batni umihi dalam hadisnya itu. Maksudnya itu dan telah keluar dari perut ibunya. Dia tidak mengerti maknaan, mungkin yang dibaca Arab juga sih dia maknai. Jadi bayi yang masih dalam perut. Jadi ibu-ibu mupingnya, ayo dibacakan wajib tak bayi anak perutnya jakatan, teh tadi salah pemahaman. Ya, tidak pakai ilmu alat. Membaca Arabnya tidak pakai ilmu sorof jurumiyah, ya udah ngaco. Sehingga bu ilmu sorof jurumiyah itu wajib bagi ustadz bu. Ustadz tidak boleh salah, salah berdosa. Kalau salah mengajarkan agama paling dulu disiksanya bu sebelum yang beribadah ke patung. Beras ibu jadi ustadz itu nggak enak lah. Punya ilmu nggak ngajar orang lain berdosa. Punya ilmu tapi salah ngajar berdosa juga. Jadi kena ya, maju kena mundur kena. Ibu-ibu juga nih kalau nggak punya ilmu berdosa tuh. Jadi kita sama bu. Ustadz dengan jamaah itu sama posisinya, sama-sama bahaya lah. Jadi akhirnya gimana? Ngaji lah. Harusnya. Kedua. Sekali lagi bu ya. Syarat zakat itu ada 3. Yang pertama mengalami hidup di titik pertemuan akhir Ramadan dan awal Syawal, yaitu maghrib. Paham punya? Ya hidup di situ wajib zakat. Yang meninggal sebelum itu tidak wajib zakat. Atau lahir sesudah itu. Bu ya, udah lewat maghrib nih, pas isya melahirkan. Nah itu kan kita mengalami hidup di tadi ya, di maghribnya ini nggak wajib zakat juga. Itu deh yang pertama pak. Ya yang pertama. Kedua, ketiga belum ya? Belum. Oh, silakan lanjut pak. Misalnya nih ibu ada orang misalnya sudah bayar dari awal, zakat kan boleh dari awal ya. Dari awal Ramadan udah diberi bayar misalnya. Ternyata orang yang dibayar zakat itu meninggal sebelum maghrib. Itu dalam agama bisa diambil lagi bu. Bisa, tapi masa sih ya? Udahlah sedekah aja balik gitu kita mah ya. Andainya gitu, udah mau tuh zakatnya ya diambil lagi, harus dikembalikan. Ya. Yang pertama itu tadi orang yang mengalami hidup di akhir Ramadan dan awal Syawal. Bisa dimengerti ya? Nah, kita berlanjut sekarang. Yang kedua, wa ayyakuna musliman. Orang yang mengeluarkan zakat itu harus orang muslim. Jadi kalau orang zakat, orang kafir mengeluarkan zakat tidak sah ya Bu ya. Tidak sah itu di dunia Bu. Di akhiratnya dia dituntut. Dituntut. Enggak zakat, enggak saum, enggak sholat. Kadang orang Islam jadi rezeki ya Bu. Nanya orang kafir mah tuh kudu sholat, kudu zakat. Salah. Mereka juga dituntut, cuma mereka harus masuk Islam dulu. Nah itu. Karena kalau mereka saum, zakat, sholat sebelum masuk Islam tidak sah. Jadi lebih dulu mereka harus masuk Islam. Karena mereka tidak masuk Islam dan juga tidak melaksanakan ajaran Islam, sehingga mereka langgeng di neraka Bu. Sama dosanya double. Karena lah orang tuh sholat, tuh saum kan karena malas. Dosanya hiji atau apa? Paling tetap nyimpan lah karena neraka. Mampir dulu. Kan ada ibu kena tobat, mungkin mah ibu bu, ya kantos ya lucu remaja, rada nakalnya. Untuk sholat, mungkin mah sehari lah, 5 waktu untuk sholat, mungkin mah lagi stres. Gitu. Ayeuna emut bu, tobat dari sholat itu dengan sholat. Untuk cekapuknya, ya Allah hampura, abdi baheula teh sholat 5 waktu, langsung dihampura. Itu gitu. Tobat sholat, kudu ku sholat. Tobat zakat, kena ku zakat. Kodok. Sholat dulu ibu 5 waktu, setelah itu baru minta ampun. Itu benar, tobat. Niatnya gimana? Ya tidak berubah. Ibu dulu meninggalkan sholat subuh, duhur, asar, maghrib. Sholatnya sekarang nih, usolli fardu subuh rakaat ini Allah Akbar gitu, nggak berubah nih. Dua kali pak, 2 kali sholatnya kan? Ya, biasa maka pada henteu oge nu penting di luar waktu. Nanya
sifatnya kodo. Jadi kodo itu istilah Bu. Pami ibu ya ayeuna nantepan luhur dina waktosna seperti sholat ada. Pami ibu ya ayeuna katiduran ya, duhur teh sholat asar we. Namanya nyari, aduh katiduran ya. Ibu sholat duhur dina waktu asar. Nah dina kodo mesti teh niat kodo jadi kodo, da bayar teh ya gitu kodo teh. Istilah. Ieu deh kabungkur ibu kantos ngantekeun sholat, tong bagus kabeh namanya. Rahasia orang dia tahu sama oh ya di bumi ibu emut itu sampun tinggal sholat ada tuh sana ya Bu ayah wakasnya ibu sholat tahun baik duhur asar lalu kapan muntah mah ibu teh lamun di muntah dibayar Bu masuk neraka heula bayarna eta kan mau edukian Bu ibu teh daripada masuk neraka mun dibayar terus keur bayar rupiah ge teu naon Bu lamun ibu langkung mayarna nya langkung teh dianggap sunat teu rugi Bu teu rugi apa moal kitu nya pilih urang teh air hilap ya Allah bisi kampung karena dihilap nih dari rumah kampung mah rada teledornya kedua Ada bager. Amin ya. Jadi Ustaz maaf ditanya, Ya. berarti waktunya mah bebas. ya kode itu kapan aja bebas Enggak mesti misalnya dulu saya lupa sholat duhur pernah ninggalin sholat duhur, Ya. harus di sholat duhur. enggak Oh. enggak yang penting segera Iya. kalau memang karena lupa karena ada alasan kalau tidak ada alasan karena malas itu harus segera modonya lebih harus cepat gitu bisa keburu mawon Keur budak mah tuh da. oh nyambut tabirnya nyambutnya Ada serius. oh namanya gitu ya betul memang iya itu beres sarawehan namanya tidur kamu nih sholat kodoh heula bagus mun lagu mah tetap jadi pahala emangnya Keur budak ya. Kalau mau jauh mah, Ustaz latihannya gimana? Pondok lohor atau pondok mana? kata saya juga Bu niat mah nggak ada perubahan itu duhur bagian sholat duhur. oh ada usolin bar dari arba rakaatin Allahu akbar gitu cuma jangan adaan nah adaan mah teh sholat pada waktunya nah ibu ada nabihan ditabihan kodoan mangga dari tabihannya jadi kodo gitu kan itu cuma istilah kalau ibu sholat pada waktunya sholat ada sholat di luar waktu sholat kodo gitu aja ya jadi istilah ada dan kodo ada alillah itu sholat tepat waktu kodoan itu di luar waktu bayar tapi kodo itu paham ya jadi niat nggak berubah sholat fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqilan ka'bah Allahu akbar gitu mau pakai kodoan boleh sholat fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqilan ka'bah kodoan di lain tanah maka yang bilang adaan aja bukan ada tapi kalau ibu nggak tahu pakai adaan juga tetapnya jadi kodo udah lewat waktu ibu ya jadi sholat itu Bu wajib wujuban wasaan wajib dan diberi keleluasan dari segi pelaksanaannya mau di awal waktu silahkan paling baik mau di tengah boleh mau di akhir nih asal jangan lewat waktu boleh ibu misalnya setengah 6 nih ibu baru sholat asar